Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Karisa Akila Mutia dari 9D. Dan hari ini saya akan mewawancarai mama saya. Nah, aku mau nanya-nanya nih soal konflik 1998 dan Orde Baru. Kira-kira menurut mama masa Orde Baru itu apa sih? Masa Orde Baru itu masa di mana Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto yang sudah memimpin Indonesia selama 32 tahun, di mana beliau melanjutkan pemerintahan Indonesia setelah Presiden Soekarno. Menurut mama, siapa aja sih pihak yang terlibat waktu konflik 1998 itu? Kalau konflik itu waktu itu yang terlibat adalah banyaknya demonstrasi, banyaknya konflik yang ada di Indonesia, didukung oleh banyaknya perekonomian yang turun. Yang terlibat di saat itu banyaknya mahasiswa yang demonstrasi, terus kerusuhan terkait dengan pihak-pihak Tionghoa yang mendominasi perekonomian Indonesia, sehingga hal ini menunjukkan bahwa perlunya perubahan di Indonesia. Akhirnya pemerintahan waktu itu dilakukan demonstrasi oleh mahasiswa yang menghendaki untuk Presiden Soeharto untuk turunnya Presiden Soeharto waktu itu di tanggal 21 Mei 1998. Kalau dari cerita mama nih, kan akhirnya konflik dari 1998 itu diakhiri dengan Soeharto yang mengundurkan diri dari presiden dan digantiin B.J. Habibie. Nah, menurut mama pantas nggak sih kalau Soeharto itu mengundurkan diri dari presiden? Kalau menurut mama waktu itu dengan banyaknya kerusuhan, dengan banyaknya perekonomian yang turun, inflasi yang sangat tinggi, dan hal ini yang menyebabkan perekonomian di Indonesia amat sangat berubah menjadi drastis turun. Cocok sih kalau Presiden Soeharto untuk turun menjadi presiden, karena terlalu lama beliaunya menjabat selama 32 tahun itu paling lama ya menjabat di Indonesia, sehingga dibutuhkan para pemimpin-pemimpin baru yang mempunyai inovasi-inovasi baru untuk melanjutkan pemerintahan Indonesia. Berarti waktu tahun 1998 itu mama umurnya berapa? Waktu itu mama di usia 18 tahun, yaitu waktu mama di kelas 3 SMA. Di kelas 3 SMA itu mama harus mengalami peristiwa 98. Kesannya mama waktu di tahun 98 itu situasi, kan mama tinggalnya di Kediri di Jawa Timur, di kota terkecil itu pun suasana untuk kerusuhan 98 itu sangat terasa juga dan sangat mencekam situasi waktu itu di bulan Mei itu, karena kebetulan mama kan kelulusan nih. Untuk kelulusan di pengumuman kelulusan di SMA itu pun mama harus dari via pos, nggak boleh datang ke sekolah, dan sekolah waktu itu sepi. Kediri itu sepi. Kediri itu kebanyakan untuk perekonomiannya juga didominasi oleh Tionghoa ya. Waktu itu kan 98 kenapa akhirnya jadi kerusuhan, karena ketimpangan perekonomian yang banyak didominasi oleh keturunan Tionghoa yang menyebabkan akhirnya muncullah gejolak di masyarakat. Kenapa kok yang memimpin perekonomian orang-orang keturunan Tionghoa? Saking mencekamnya di tahun 98 yang mama pengen pergi untuk kuliah di Jakarta tidak diperbolehkan sama oma, karena kan waktu itu di Jakarta sangat rusuh, dan di Jakarta mama nggak punya saudara, mau nggak mau harus mengubur keinginan mama untuk kuliah di Jakarta. Waktu itu pengen di UI sih mama. Akhirnya mama mendaftarkan dan diterima di Universitas Brawijaya Malang. Di universitas itu pun setiap minggu banyak mahasiswa demonstrasi itu masih terus menerus. Hampir setiap minggu para mahasiswa itu melakukan demonstrasi, menyuarakan kemauan atau menyuarakan isi hatinya untuk perbaikan
kemerdekaan Indonesia. Saking takutnya mama akhirnya setiap Sabtu Minggu itu pulang, Seninnya nanti balik lagi, Jumat pulang, Sabtunya di Kediri, Minggu pagi atau Minggu sore baru balik ke Malang. Saking takutnya, karena mama kan sebenarnya bukan keturunan Tionghoa, tapi karena matanya sipit dianggap waktu itu jadi keturunan Tionghoa, mau nggak mau jadi terimbas dalam kehidupan mama gitu. Teman mama bilang kalau mama nih mirip Tionghoa gitu. Iya, jadi kan harus diwanti-wanti sama temennya mama, jangan kemana-mana, jangan sering keluar dari kos-kosan ya, karena takutnya nanti kena imbas dari kemarahan masyarakat. Kelihatannya rusuh banget nih dari konflik 98 itu. Berarti kayaknya ada perbandingan jauh ya dari zaman dulu sama zaman sekarang. Menurut mama apa aja perbandingannya? Kalau perbandingannya di Orde Baru ya, dengan peristiwa 98 akhirnya terjadi perubahan kepemimpinan, di saat sekarang jauh lebih baik dibanding Orde Baru. Tapi dua-duanya memiliki nilai positif, karena Orde Baru melanjutkan dari Orde Lama untuk perekonomiannya, meningkatkan paling enggak, dan sekarang lebih meningkat lagi. Untuk penanganan inflasi di tahun 98 waktu itu lebih buruk dibanding yang sekarang, lebih baik. Sekarang dengan adanya pemerintahan yang terbaru, dengan menteri-menteri yang lebih pintar, dengan wawasannya lebih bagus, pengendalian inflasinya lebih bagus dibanding tahun 98. Kalau inflasi sekarang bisa ditekan, walaupun banyak negara-negara Eropa terkait dengan inflasi yang saat sekarang pada jatuh, tapi Indonesia mampu mengatasi inflasi dan alhamdulillah perekonomian sekarang masih aman-aman saja. Kalau dari segi politik, dulu zaman Orde Baru itu hanya 3 partai, dibatasi 3 partai, yaitu partai P3, partai Golkar, sama partai PDI. Jadi warnanya merah, kuning, hijau. Hanya 3 partai itu yang kita akan dilakukan pencoblosan atau pesta demokrasi. Berbeda dengan sekarang, banyak partai yang mengikuti pesta demokrasi, sehingga kita banyak pilihan sebenarnya, tapi saking banyak pilihannya kan kita akan jadi bingung. Tapi kan kembali ke sekarang ya, kembali ke masing-masing orang mau mewakilkan suaranya ke partai yang mana. Terus terkait dengan menyuarakan pendapat, kalau yang zaman Orde Baru kita sangat dibatasi untuk menyuarakan pendapat kita. Berbeda dengan sekarang, kita bebas untuk menyuarakan pendapat kita. Namun kadang kebebasan itu disalahgunakan nih sama para netizen atau para penyuara. Namun sekarang alhamdulillah sudah adanya undang-undang ITE, sehingga boleh menyuarakan pendapat, namun ada batas-batasnya. Makasih ya Ma buat waktunya. Sekarang aku jadi ada gambaran soal konflik 98 dari pandangan Mama. Semoga ini juga bisa jadi masukan buat aku sendiri dan Indonesia biar bisa memajukan Indonesia ke yang lebih baik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.